Di video kali ini kita bakal ngobrolin tentang kebiasaan-kebiasaan yang sering dilakuin orang miskin, tapi jarang banget dijumpai pada orang kaya. Kenapa sih ini penting? Karena seringkali cara kita berpikir dan berperilaku bisa bikin perbedaan besar dalam hidup kita. Dari mulai mengeluh dan nyalahin keadaan sampai nggak paham pentingnya investasi. Semua itu berpengaruh pada kemajuan kita ke depan. Di video ini, kita bakal ulas lebih dalam tentang 15 kebiasaan yang mungkin gak kita sadari, tapi bisa jadi penghalang buat meraih kesuksesan. Yuk simak bareng-bareng dan cari tahu gimana cara kita bisa mengubah kebiasaan buruk jadi lebih positif, supaya bisa lebih dekat dengan tujuan finansial kita. Siap-siap karena kita bakal bikin perubahan dari hal-hal kecil yang bisa berdampak besar. Yang pertama adalah mengeluh dan nyalahin keadaan. Mengeluh dan nyalain keadaan itu kayak kita selalu merasa hidup ini gak adil, atau semua kesialan datang ke kita tanpa bisa dihindarin. Contohnya, gue gak sukses gara-gara lahir dari keluarga miskin, atau kalau aja gue punya lebih banyak waktu atau uang, pasti gue bisa berhasil. Orang yang sering ngeluh ini biasanya cuma fokus sama masalahnya, bukan cari solusinya. Mereka lebih banyak mikirin apa yang salah daripada mikirin gimana cara ngubah situasi. Padahal orang sukses gak pernah terlalu lama larut dalam keluhan. Mereka tahu kalau mereka gak ngambil tanggung jawab buat perbaiki hidupnya, ya gak akan ada yang berubah gitu. Intinya, kalau kita terus-terusan ngeluh atau nyalain keadaan, kita cuma jalan di tempat. Sedangkan orang kaya atau sukses lebih milih fokus sama apa yang bisa mereka kontrol dan ubah, daripada buang energi buat hal-hal yang gak bisa diubah. Yang kedua adalah gak ngatur waktu dengan baik. Gak ngatur waktu dengan baik tuh kayak kita sering kebawa arus saja, ngelakuin sesuatu tanpa rencana atau tujuan yang jelas. Misalnya bangun tidur gak tahu hari ini mau ngapain, akhirnya kebanyakan scroll media sosial, nonton YouTube atau main game seharian. Tiba-tiba udah sore, baru sadar belum ngelakuin apa-apa yang beneran produktif. Orang yang gak ngatur waktunya sering nunda-nunda tugas penting, baru kerjain pas udah mepet. Akhirnya kerjanya jadi terburu-buru dan hasilnya gak maksimal. Sementara itu, orang sukses tahu bahwa waktu itu aset paling berharga. Mereka sadar kalau waktu nggak bisa diulang. Jadi mereka punya jadwal yang jelas tentang apa yang mau dikerjain tiap harinya. Mereka milih buat ngisi waktu dengan hal-hal yang bisa ngembangin diri atau bikin mereka lebih dekat ke tujuan. Jadi bedanya di sini, orang yang nggak ngatur waktu seringnya sibuk tapi nggak produktif gitu. Sedangkan orang sukses memaksimalkan waktu buat hal-hal yang benar-benar penting dan bermanfaat buat masa depan mereka. Yang ketiga adalah menghindari resiko. Menghindari resiko itu kayak kita selalu main aman, gak berani ambil langkah besar karena takut gagal. Misalnya punya ide bisnis tapi malah gak mulai-mulai karena takut rugi, atau pengen pindah kerjaan yang lebih baik, tapi akhirnya bertahan di tempat lama yang gak bikin berkembang karena takut ketidakpastian. Orang yang sering menghindari resiko biasanya terlalu fokus sama apa yang bisa hilang, bukan apa yang bisa didapetin. Mereka takut banget sama kemungkinan gagal atau kehilangan uang, waktu, atau tenaga, sampai akhirnya nggak ngelakuin apa-apa. Padahal orang kaya atau sukses tahu kalau resiko itu bagian dari perjalanan. Mereka lebih milih buat ambil peluang meskipun ada resiko, karena mereka tahu dari situ bisa dapat pengalaman dan pelajaran yang nggak ternilai. Jadi orang yang sukses biasanya lebih berani buat keluar dari zona nyaman, nyobain hal-hal baru, dan berani gagal. Karena bagi mereka gagal bukan akhir, tapi langkah buat sampai ke sukses. Sementara orang yang menghindari resiko cuma stuck di tempat yang sama, gak maju-maju karena takut ngelewatin tantangan. Yang keempat adalah belanja impulsif. Belanja impulsif itu kayak beli barang cuma karena lagi pengen aja, tanpa mikir panjang atau nanya ke diri sendiri. Gue beneran butuh ini gak sih? Misalnya lagi scroll online shop, terus ngeliat promo atau barang lucu, langsung check out aja tanpa pikir-pikir dulu. Atau pas lagi jalan ke mall, ngeliat diskon gede terus ke bawah suasana buat beli, padahal gak perlu gitu. Orang yang sering belanja impulsif, biasanya gak punya rencana keuangan yang jelas. Mereka lebih sering nurutin keinginan daripada kebutuhan. Akhirnya sering banget uangnya habis untuk hal-hal yang gak penting. Habis belanja, baru nyadar tuh, gue beneran gak butuh barang ini deh kayaknya. Tapi uangnya udah kepake gitu. Orang kaya atau sukses beda. Mereka biasanya lebih mikir jangka panjang sebelum belanja. Mereka nanya dulu ke diri sendiri, ini bakal bikin gue lebih produktif gak ya? Atau bikin hidup gue lebih baik gak ya?
Kalau enggak, ya mereka tahan diri gitu. Jadi mereka lebih pintar ngerancangin pengeluaran, nggak gampang tergoda sama promo atau barang-barang yang kelihatannya menarik sesaat. Yang kelima adalah hidup di luar kemampuan. Hidup di luar kemampuan itu kayak hidup yang lebih besar dari pendapatan kita. Misalnya penghasilan pas-pasan tapi tiap bulan maksa buat beli barang-barang branded biar kelihatan kaya. Atau sering nongkrong di tempat yang fancy, makan di restoran mahal padahal sebenarnya nggak mampu gitu dan akhirnya berujung utang. Orang yang hidup di luar kemampuan sering ngerasa harus tampil mewah atau ikutin gaya hidup orang lain. Mereka lebih peduli gimana dilihat orang daripada gimana kondisi keuangannya sendiri. Jadi meskipun penghasilan gak besar, mereka maksa buat beli mobil keren, gadget terbaru, atau pakaian mahal biar kelihatan sukses. Akibatnya mereka malah makin terjebak sama utang atau nggak punya tabungan sama sekali. Sementara itu, orang kaya atau sukses justru sering hidup di bawah kemampuan mereka. Mereka nggak merasa perlu pamer atau hidup mewah hanya untuk bikin orang lain terkesan. Mereka lebih fokus nyimpen dan investasiin uangnya buat masa depan, biar kekayaannya terus berkembang. Jadi meskipun punya uang banyak, mereka tetap hemat dan bijak dalam belanja. Yang keenam adalah nggak punya tujuan keuangan. Gak punya tujuan keuangan yang jelas itu kayak hidup tanpa arah dalam hal keuangan gitu. Jadi tiap kali dapat uang, kita cuma habisin aja tanpa mikir buat apa dan gimana masa depan. Misalnya, gaji baru masuk langsung habis buat belanja, nongkrong, atau hal-hal yang sifatnya sementara, tanpa mikir buat nabung, investasi, atau capai tujuan tertentu. Orang yang gak punya tujuan keuangan biasanya gak punya rencana jangka panjang. Mereka nggak mikir, gue pengen punya rumah dalam 5 tahun, atau gue pengen punya dana darurat atau tabungan pensiun. Jadi uangnya ngalir gitu aja dan tiba-tiba sadar di masa depan mereka nggak punya apa-apa yang berarti secara finansial. Sebaliknya, orang kaya atau sukses selalu punya tujuan keuangan yang jelas. Mereka mau capai apa, entah itu beli properti, bebas finansial, atau bangun bisnis. Mereka ngerencanain keuangan dengan baik, ngisihin sebagian pendapatan buat tujuan-tujuan besar. Jadi mereka nggak gampang kehabisan uang buat hal-hal yang nggak penting, karena mereka punya peta jalan yang nuntun gimana mereka bakal capai target finansial. Yang ketujuh adalah bergantung pada satu sumber pendapatan. Bergantung pada satu sumber pendapatan itu kayak kita cuma ngandelin gaji atau penghasilan dari satu pekerjaan aja buat memenuhi semua kebutuhan. Misalnya cuma ngandelin gaji dari kerjaan kantoran tanpa nyari sumber penghasilan lain. Kalau suatu hari pekerjaan itu hilang, misalnya kena PHK, langsung bingung dan keuangan kacau karena nggak ada cadangan pemasukan. Orang yang bergantung sama satu sumber pendapatan sering merasa aman karena setiap bulan ada penghasilan tetap. Tapi mereka nggak sadar bahwa situasi bisa berubah kapan aja. Kalau tiba-tiba ada masalah sama kerjaan atau bisnis yang mereka punya satu-satunya itu, keuangan langsung terancam gitu. Orang kaya atau sukses nggak cuma ngandelin satu sumber pendapatan. Mereka punya banyak sumber pemasukan, misalnya dari investasi, bisnis sampingan, properti, atau bahkan proyek-proyek freelance. Jadi kalau salah satu sumber penghasilan bermasalah, masih ada aliran uang lain yang bisa diandalkan. Dengan cara ini, mereka lebih aman secara finansial dan punya peluang buat ngembangin kekayaan mereka lebih cepat. Yang kedelapan adalah menghabiskan waktu untuk hiburan. Menghabiskan waktu untuk hiburan berlebih itu kayak kita lebih banyak ngabisin waktu buat hal-hal yang gak produktif, cuma buat seneng-seneng sesaat. Misalnya sehari bisa berjam-jam scroll media sosial, nonton film, main game, atau nongkrong gak jelas. Awalnya mungkin cuma buat istirahat sebentar, tapi tanpa sadar bisa habis seharian cuma buat hal-hal yang gak bikin kita berkembang gitu. Orang yang sering kebanyakan hiburan biasanya kurang sadar kalau waktu itu aset yang berharga. Mereka ngerasa punya banyak waktu, jadi nggak masalah kalau sehari cuma habisin buat hal-hal yang fun. Tapi kalau terlalu sering kayak gitu, waktu yang harusnya bisa dipakai buat belajar, ngembangin diri, atau ngejar mimpi malah terbuang percuma. Orang sukses beda, mereka tetap punya waktu buat hiburan, tapi mereka tahu batasannya. Mereka lebih fokus buat ngisi waktu dengan hal-hal yang produktif, misalnya baca buku, ikut kursus, atau bikin proyek yang bisa ningkatin keterampilan atau pendapatan mereka. Hiburan buat mereka itu penting, tapi nggak sampai jadi prioritas utama yang ngambil banyak waktu sehari-hari. Mereka lebih milih investasi waktu buat hal-hal yang bisa ngebawa mereka lebih dekat ke tujuan jangka panjang. Yang kesembilan adalah menunda-nunda. Menunda-nunda itu kayak kebiasaan suka menggantung pekerjaan atau tugas yang seharusnya dikerjain sekarang, malah ditunda terus gitu. Misalnya ada tugas yang harus diselesaikan minggu ini, tapi setiap hari kita selalu bilang, nanti aja deh, masih ada waktu.
Akhirnya mendekati deadline, baru deh panik dan kerjain semua dalam waktu singkat. Orang yang sering nunda-nunda biasanya punya alasan untuk itu. Bisa karena merasa malas, takut gagal, atau bahkan merasa tugas itu membosankan. Padahal nunda-nunda justru bikin stres dan hasil kerja jadi nggak maksimal. Banyak yang mengira gue bisa kerja lebih baik dalam tekanan, tapi itu nggak selalu benar gitu. Justru kualitas kerja bisa menurun karena terburu-buru. Orang sukses biasanya nggak terlalu banyak nunda. Mereka tahu kalau waktu itu berharga, jadi mereka lebih suka menyelesaikan tugas secepat mungkin. Mereka bikin rencana dan jadwal supaya bisa ngatur waktu dengan baik. Kalau ada tugas, mereka akan ngerjainnya sesuai waktu yang udah ditentukan, biar nggak terjebak dalam kebiasaan menunda-nunda yang merugikan. Dengan cara ini, mereka bisa tetap produktif dan mengurangi stres yang biasanya muncul karena kebiasaan menunda. Yang ke-10, nggak nyisihin uang buat investasi. Nggak nyisihin uang buat investasi itu kayak kita fokus cuma buat pengeluaran sehari-hari tanpa mikir ke depan. Misalnya setiap bulan gaji masuk, semua uangnya langsung habis buat belanja, makan, atau kebutuhan lain, tapi nggak ada yang ditabung atau diinvestasiin. Akhirnya pas ada kesempatan investasi, kita nggak punya dana yang cukup untuk ambil peluang itu. Orang yang nggak ngisiin uang buat investasi seringkali berpikir, nanti aja deh, masih muda, atau gua nggak punya cukup uang untuk investasi. Padahal sebenarnya mulai investasi itu bisa dilakukan dengan jumlah kecil. Mereka cenderung lebih nyaman dengan cara hidup saat ini tanpa memikirkan bagaimana cara uang mereka bisa berkembang di masa depan. Di sisi lain, orang sukses biasanya punya kebiasaan nyisihin sebagian dari penghasilannya untuk diinvestasikan. Mereka tahu pentingnya investasi untuk membangun kekayaan dan keamanan finansial di masa depan. Jadi setiap kali gaji masuk, mereka akan langsung nyisihin uang untuk ditabung atau diinvestasikan sebelum dipakai untuk pengeluaran lain. Dengan cara ini, mereka bisa melihat pertumbuhan aset mereka seiring waktu dan mengurangi resiko keuangan di masa depan. Yang ke-11, nggak meningkatkan keterampilan. Nggak meningkatkan keterampilan itu kayak kita merasa udah cukup dengan apa yang kita punya sekarang, tanpa mau belajar hal-hal yang baru. Misalnya udah kerja di satu bidang bertahun-tahun tapi nggak pernah ikutan kursus atau pelatihan buat ngembangin diri. Akibatnya, kita bisa ketinggalan zaman dan nggak bisa bersaing sama orang lain yang lebih paham dan update. Orang yang nggak peduli untuk meningkatin keterampilan biasanya merasa nyaman dengan zona nyaman mereka. Mereka lebih suka ngerjain hal-hal yang udah biasa mereka lakukan daripada mencoba sesuatu yang baru. Padahal di dunia yang terus berubah ini penting banget untuk terus belajar dan berkembang. Keterampilan baru bisa ngebuka peluang kerja baru atau bahkan jadi jalan buat bisnis sendiri. Orang sukses biasanya selalu berusaha untuk meningkatkan keterampilan mereka. Mereka cari cara buat belajar, entah itu lewat kursus online, workshop, atau baca buku. Mereka sadar bahwa investasi dalam diri sendiri itu penting. Dengan terus belajar, mereka tetap bisa relevan di industri mereka dan bahkan jadi yang terdepan. Jadi keterampilan yang terus berkembang bisa jadi salah satu kunci kesuksesan di masa depan. Yang ke-12, takut gagal. Takut akan gagal itu kayak perasaan yang bikin kita ragu buat ambil langkah baru atau coba hal yang belum pernah dilakukan. Misalnya, ada kesempatan untuk ikut proyek baru atau buka usaha, tapi kita langsung mikir, gimana kalau gagal? Nanti rugi, malu, atau dibilang gagal. Akhirnya kita jadi nggak berani mengambil resiko dan malah stuck di zona nyaman. Orang yang sering takut gagal biasanya lebih fokus sama kemungkinan buruk yang bisa terjadi. Mereka khawatir sama penilaian orang lain, jadi milih untuk nggak bereaksi daripada beresiko gagal. Padahal gagal itu sebenarnya bagian dari proses belajar. Setiap kali kita gagal, kita bisa dapat pelajaran berharga yang bikin kita lebih baik ke depannya. Orang sukses biasanya punya pandangan yang beda. Mereka paham bahwa gagal itu bukan akhir dari segalanya. Mereka justru berani ambil resiko dan siap untuk belajar dari setiap kegagalan. Misalnya, kalau proyek pertama mereka gagal, mereka bakal analisis kenapa bisa gagal, terus coba lagi dengan pendekatan yang berbeda. Jadi bagi mereka, kegagalan bukan sesuatu yang harus ditakuti, tapi kesempatan untuk tumbuh dan terus berkembang. Yang ke-13 adalah menghindari pendidikan finansial. Menghindari pendidikan finansial itu kayak kita nggak mau tahu nih atau belajar tentang cara mengelola uang, investasi, atau perencanaan keuangan. Misalnya ada yang merasa, gue nggak perlu belajar tentang keuangan, yang penting kerja dan dapat gaji. Akibatnya mereka seringkali bingung soal cara nabung yang baik, investasi, atau bahkan cara menghindari hutang. Orang yang menghindari pendidikan finansial
biasanya lebih nyaman dengan cara mereka yang sekarang dan merasa nggak ada masalah gitu. Padahal di dunia yang terus berubah ini, penting banget untuk ngerti tentang keuangan. Tanpa pengetahuan yang cukup, kita bisa terjebak dalam keputusan keuangan yang buruk, seperti terima tawaran investasi bodong atau jatuh ke utang yang numpuk. Sementara itu, orang yang sukses biasanya sangat peduli dengan pendidikan finansial. Mereka cari informasi, baca buku, ikut seminar, atau bahkan belajar dari orang-orang yang lebih berpengalaman. Mereka sadar bahwa memahami keuangan itu kunci untuk membangun kekayaan dan mencapai tujuan finansial. Jadi mereka berinvestasi dalam pendidikan finansial untuk bisa membuat keputusan yang lebih baik dan mengelola uang dengan bijak. Yang ke-14, menyalahkan orang lain. Menyalahkan orang lain atas ketidakberhasilan itu kayak kita nggak mau ngakuin kesalahan sendiri dan malah nyari kambing hitam buat ngejelasin kenapa kita gagal. Misalnya kalau bisnis gagal, kita langsung nyalain partner, kondisi pasar, atau bahkan pemerintah. Atau kalau kerjaan gak beres, kita dibilang ini semua gara-gara bos gak ngasih instruksi yang jelas, atau tim gue gak becus. Orang yang suka nyalain orang lain biasanya gak mau ambil tanggung jawab atas keputusan atau tindakan mereka sendiri. Mereka lebih fokus nyari alasan eksternal yang bisa dijadiin pembenaran buat kegagalan mereka, daripada mikir apa yang bisa diperbaiki dari diri sendiri. Akibatnya mereka nggak belajar dari kesalahan karena ngerasa kesalahan itu bukan dari mereka. Orang sukses beda. Mereka paham kalau dalam setiap kegagalan ada peran mereka sendiri. Mereka berani ngakuin kesalahan, belajar dari situ, dan nyari cara buat nggak ngulangin kesalahan yang sama di masa depan gitu. Mereka lebih fokus pada solusi daripada nyari siapa yang harus disalahin. Dengan cara ini mereka terus berkembang dan memperbaiki diri, bukannya terjebak dalam siklus kegagalan yang sama. Yang ke-15, nggak bersyukur. Nggak bersyukur itu kayak kita selalu fokus pada apa yang kita nggak punya, bukannya menghargai apa yang udah ada. Misalnya meskipun udah punya kerjaan, masih aja mikirin gaji gue kecil banget deh, atau teman-teman gue lebih sukses deh. Jadi kita terus-terusan ngerasa kurang padahal ada banyak hal baik di sekitar kita yang mungkin kita abaikan gitu. Orang yang gak bersyukur seringkali mudah merasa cemburu sama pencapaian orang lain dan lebih banyak mengeluh. Mereka cenderung gak bisa menikmati momen-momen kecil dalam hidupnya, seperti waktu bareng keluarga atau pencapaian kecil yang udah diraih. Kebiasaan ini bisa bikin mereka merasa stres dan gak bahagia gitu, karena selalu ngerasa hidupnya kurang sempurna. Sementara itu, orang yang bersyukur biasanya lebih positif dalam pandangan hidupnya. Mereka sadar bahwa setiap orang punya perjalanannya masing-masing dan banyak hal yang patut disyukuri. Dengan bersyukur, mereka bisa lebih menghargai apa yang mereka miliki, jadi lebih bahagia dan puas dengan hidup. Kebiasaan bersyukur ini juga bisa bikin mereka lebih termotivasi untuk terus berkembang dan mencapai tujuan, karena mereka merasa beruntung dan siap menghadapi tantangan.